Sekarang saya telah tiba di daerah ITB dan sekarang saya akan menuju ke Villa Merah, yaitu salah satu bangunan peninggalan dari shoemaker. Bangunan ini berada di Bandung, tepatnya di Taman Sari ITB. Villa Merah dirancang dan mulai dibangun pada tahun 1922 oleh arsitek Wolf C.P. Shoemaker. Awalnya difungsikan sebagai rumah dinas guru besar teknis Unggul Bandung yang sekarang dikenal dengan ITB. Dinamakan Villa Merah karena materialnya yang berupa bata merah ekspos tanpa plaster di permukaannya, sehingga menonjolkan visual dominan merah. Ciri-ciri gaya arsitektur dari Villa Merah adalah menggunakan gaya arsitektur Indis. Adalah sebuah gaya yang mencampurkan unsur arsitektur Eropa, dalam hal ini Amsterdam School, yang terlihat dari bentuk-bentuk geometris dan simetris yang diadaptasi dengan iklim tropis, yang terlihat dari penggunaan atap yang tinggi dan miring, bukaan-bukaan yang besar, teras yang lebar, dan menggunakan material-material lokal. Selain itu, di sekitar bangunan ini juga dilengkapi dengan pepohonan-pepohonan yang asri yang menciptakan kontras warna. Status bangunan ini sekarang telah ditetapkan menjadi salah satu cagar budaya di Kota Bandung. Hal itu didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai sejarah dan arsitekturnya. Fungsi gedung ini pada awalnya adalah sebagai rumah dinas guru besar ITB. Pada tahun 1950 beralih fungsi menjadi asrama mahasiswa ITB. Dan tahun 1968 diubah menjadi Bimbel Seni Rupa dan Desain yang dikenal sebagai bimbel tertua di Indonesia. Hingga kini fungsinya menjadi kantor Satuan Kekayaan dan Dana serta kantor Ikatan Alumni ITB. Meskipun bangunan ini sudah berdiri lama, keaslian bentuknya tetap dijaga dan tidak pernah adanya renovasi besar-besaran. Hanya saja perbaikan-perbaikan kecil elemen interior yang rusak dan pengecatan-pengecatan ulang. Meskipun bangunan ini termasuk bangunan modern, finishing lantai dan tangga tetap menggunakan material-material lokal, yaitu kayu ulin. Atap sirap pada Villa Merah menjadi elemen penting yang mencerminkan adaptasi desain kolonial terhadap iklim tropis, yang terbuat dari kayu ulin yang disusun secara bertumpuk dan overlap. Atapnya yang tinggi dan lebar juga termasuk bentuk adaptasi terhadap iklim tropis agar air hujan dapat langsung turun dan tidak langsung membasahi dinding. Villa Merah adalah warisan yang lebih dari sekedar bangunan. Ia adalah representasi bagaimana shoemaker memadukan modernitas dengan lokalitas dan bagaimana arsitektur mampu menjadi cermin dari perubahan zaman. Dari sini, perjalanan kita berlanjut menelusuri karya lain yang tak kalah bermakna. Masjid Cipaganti adalah masjid yang terletak di Jalan RAA Wiranata Kusuma, yang adalah salah satu masjid tertua dan bersejarah di Bandung Utara, yang dibangun 7 Februari 1933 dan diresmikan pada tanggal 27 Januari 1934. Awal mula masjid ini dibangun yaitu atas inisiatif Bupati Bandung pada saat itu, dikarenakan adanya pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan tersebut. Bangunan ini juga dirancang oleh arsitek yang sama, yaitu Wolf C.P. Shoemaker, yang juga merancang Villa Merah. Kini Masjid Cipaganti telah ditetapkan statusnya menjadi cagar budaya di Kota Bandung, mengingat nilai sejarah yang tinggi dan arsitekturnya.
Bangunan ini telah mengalami beberapa kali renovasi, namun bentuk aslinya tetap dipertahankan. Renovasi dilakukan pada tahun 1965 dan 1979 untuk menambahkan kapasitas, yaitu berupa penambahan teras di depan dan juga penambahan modul bangunan di sebelah kiri dan juga kanan. Sama seperti Villa Merah, Masjid Cipaganti juga menggunakan gaya arsitektur Indis, yaitu gaya mengakulturasikan gaya modern Eropa dengan gaya Nusantara. Gaya lokal pada Masjid Cipaganti terlihat pada atap tajuk bertumpang dua, sebuah bentuk atap tradisional Jawa yang melambangkan kesakralan. Soko guru dari kayu jati menjadi penopang utama ruang utama, lengkap dengan detail ukiran yang kaya akan simbol budaya. Setelah itu, gaya Eropa ditunjukkan pada elemen-elemen geometris dan garis-garis tegas yang ada pada pilar-pilar fasad. Dan juga sistem kuda-kuda segitiga khas bangunan kolonial juga diterapkan untuk menopang struktur atap yang tinggi dan lebar, memberikan kesan yang ringan namun kokoh. Sama seperti Villa Merah, atap Masjid Cipaganti juga menggunakan material yang sama, yaitu bahan sirap, dikarenakan memang bahan tersebut dapat merespon iklim tropis dengan sangat baik. Masjid Cipaganti, karya shoemaker yang berdiri gagah dengan keindahan arsitektur kolonial yang dipoles sentuhan lokal. Di balik dinding-dindingnya yang kokoh, masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan spiritualitas masyarakat. Setiap detail ornamen, setiap lekukan garis, dan setiap ruangan yang tercipta seolah menjadi cerminan harmoni antara masa lalu dan masa kini. Merah dan Masjid Cipaganti, dua karya shoemaker yang lahir dari satu nafas gaya. Keduanya sama-sama memadukan gaya modern Eropa dengan unsur-unsur lokal, ciri seperti atap lebar, bukaan besar, serta garis-garis geometris menjadi benang merah yang menghubungkan keduanya. Namun perbedaannya terletak pada ekspresi bentuk dan fungsinya. Villa Merah lebih menonjolkan gaya kolonial modern sebagai hunian, dengan permainan bidang datar dan komposisi yang simetris. Sementara Masjid Cipaganti tampil lebih kuat membawa simbol budaya Nusantara dengan atap tajuk bertumpang dua dan soko guru yang menjadi penanda kesakralan. Dua bangunan, dua fungsi, namun sama-sama menjadi jejak perpaduan gaya barat dan timur dalam karya shoemaker. Dari kedua karya ini kita memahami shoemaker tidak sekedar membangun ruang, tetapi merancang sebuah pertemuan antara masa lalu dan masa depan, antara garis tegas modernisme Eropa dan lekuk-lekuk kearifan arsitektur Nusantara, yang menunjukkan bahwa bangunan tak harus memilih antara tradisi atau kemajuan, antara lokal atau global, karena keduanya bisa berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Kedua bangunan ini seakan berbicara bahwa arsitektur lebih dari sekedar bentuk. Ia adalah bahasa yang merekam cara pandang manusia terhadap zamannya, bahasa yang merangkai perbedaan menjadi kesatuan dan menghadirkan harmoni dalam keberagaman. Jejak shoemaker di Bandung tak hanya meninggalkan karya, tetapi juga pesan bahwa keindahan sejati adalah ketika barat dan timur, fungsi dan filosofi bisa berdiri berdampingan, kokoh dan abadi.